Hai semuanya, Linus di sini. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Pernah terpikir, apa sih yang membuat komputer, ponsel, bahkan kulkas pintarmu bisa berfungsi? Semua perangkat ini tampak ajaib, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting di balik layar. Bukan sihir loh, meskipun terkadang rasanya seperti itu. Ada teknologi canggih yang bekerja tanpa henti untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Itulah sistem operasi, atau disingkat OS. OS adalah perangkat lunak yang mengatur semua perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, atau perangkat pintar kamu. Anggap saja seperti konduktor di belakang layar yang mengatur orkestra digitalmu. Tanpa OS, semua komponen ini tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. OS adalah pahlawan tanpa tanda jasa, diam-diam mengelola perangkat keras dan lunak agar bisa bekerja bersama dengan baik. Ia memastikan bahwa setiap bagian dari sistem bekerja dengan harmonis. Tanpanya, komputermu hanyalah kotak berisi kabel dan sirkuit yang mewah. Bayangkan saja, semua komponen itu tidak akan berguna tanpa OS yang mengatur semuanya. Seperti mau bikin kue dengan semua bahan tapi tanpa resep. Kamu punya semua bahan, tapi tidak tahu bagaimana cara menggabungkannya. Dari saat kamu menekan tombol daya, OS langsung beraksi. Ia mulai bekerja, memuat semua program yang diperlukan, dan memastikan semuanya siap digunakan. Ia berkomunikasi dengan perangkat keras, memuat program, dan memungkinkanmu berinteraksi dengan semuanya, menggunakan keyboard, mouse, atau layar sentuh ajaib itu. Semua ini terjadi dalam hitungan detik. Di video singkat ini, kita akan menyelami dunia sistem operasi yang menarik. Kita akan melihat bagaimana OS bekerja dan mengapa ia begitu penting. Kita akan mengungkap sejarahnya, cara kerjanya, dan bahkan mengintip masa depannya. Dari awal yang sederhana, hingga teknologi canggih yang kita gunakan hari ini. Siap-siap ya, karena kita akan membahas hal-hal yang berbau teknologi. Mari kita mulai petualangan ini, dan lihat bagaimana OS telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Sebelum ada Windows atau macOS, dunia komputasi sangatlah berbeda. Pada masa itu, komputer bukanlah perangkat yang bisa kita bawa kemana-mana atau letakkan di meja kerja. Mereka adalah mesin raksasa yang memerlukan ruangan khusus dan pendingin yang kuat untuk beroperasi. Bayangkan zaman ketika komputer berukuran sangat besar dan memenuhi seluruh ruangan, dengan kabel-kabel yang menjalar di mana-mana, dan suara bising dari kipas pendingin yang terus berputar. Diprogram menggunakan kartu berlubang dan perintah-perintah rumit. Ya, seperti dunia koboi. Para programmer harus sangat teliti dan sabar, karena satu kesalahan kecil pada kartu berlubang bisa membuat seluruh program gagal berjalan. Saat itu, belum ada yang namanya sistem operasi. Setiap tugas harus dilakukan secara manual, dan setiap program harus diatur secara individual. Para programmer harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras, yang sama susahnya dengan merakit furnitur IKEA sambil ditutup matanya. Mereka harus memahami setiap komponen dan bagaimana semuanya bekerja bersama. Bayangkan betapa rumitnya pekerjaan mereka dengan tumpukan manual dan diagram yang harus dipelajari. Namun dari kesulitan inilah muncul inovasi-inovasi besar. Tapi kemudian muncullah sebuah terobosan, sistem operasi sejati pertama, yang dikembangkan untuk IBM 701 pada tahun 1950-an. Ini adalah langkah besar dalam sejarah komputasi. Sistem operasi ini memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program sekaligus dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Memang belum sempurna, tapi menjadi dasar bagi semua yang muncul setelahnya. Memang belum sempurna, tapi menjadi dasar bagi semua yang muncul setelahnya. Ini membuka jalan bagi perkembangan sistem operasi yang lebih canggih di masa depan. Maju cepat ke tahun 1960-an, dan Unix muncul di dunia. Unix adalah revolusi besar berikutnya dalam dunia komputasi. Unix mengubah segalanya, memperkenalkan konsep revolusioner seperti sistem file hierarkis dan antarmuka baris perintah, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang lebih fleksibel dan kuat, yang masih kita gunakan sampai sekarang. Banyak konsep yang diperkenalkan oleh Unix masih menjadi dasar bagi sistem operasi modern. Lalu, di tahun 1980-an, komputer pribadi menjadi sangat populer. Ini adalah era di mana komputer mulai masuk ke rumah-rumah dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Muncullah MS-DOS, OS yang lebih sederhana, yang membawa kekuatan komputasi ke masyarakat luas. MS-DOS memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar dan menggunakan komputer tanpa perlu menjadi ahli.
Memang tidak secanggih yang kita miliki sekarang, tapi itu merupakan langkah besar untuk membuat komputer dapat diakses oleh semua orang. Dari sini, kita melihat bagaimana teknologi terus berkembang dan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi, bagaimana sebenarnya OS ajaib ini bekerja? Mari kita selami lebih dalam dan pahami mekanisme di balik layar. Mari kita buka dan lihat cara kerjanya. Setiap kali kamu menyalakan komputer, ada serangkaian proses yang terjadi untuk memastikan semuanya siap digunakan. Di jantung setiap OS terdapat kernel. Kernel ini adalah bagian inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Anggap saja sebagai otak OS, inti yang mengelola semua sumber daya perangkat keras dan lunak. Kernel memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya, tanpa mengganggu aplikasi lain. Seperti konduktor orkestra, memastikan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya ada sistem file. Sistem file ini adalah struktur yang digunakan oleh OS untuk mengatur dan menyimpan data. Ini seperti lemari arsip OS, menyimpan semua file dan foldermu secara teratur dan mudah diakses. Tanpa sistem file yang terorganisir, akan sangat sulit untuk menemukan data yang kamu butuhkan. Tanpanya, komputermu akan menjadi tumpukan data yang kacau. Bayangkan meja kerja yang penuh dengan kertas berserakan, itulah yang terjadi jika tidak ada sistem file. Nah, bagaimana caramu berinteraksi dengan OS? Disinilah peran antarmuka pengguna, UI, menjadi sangat penting. Disinilah peran antarmuka pengguna. UI memungkinkan kamu untuk berkomunikasi dengan komputer melalui perintah dan tindakan yang mudah dipahami. Dulu, semuanya menggunakan antarmuka baris perintah, SAI, di mana kamu mengetik perintah untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. CLI ini sangat kuat, tetapi tidak selalu mudah digunakan oleh semua orang. Tapi jangan khawatir, semuanya sudah jauh lebih mudah sekarang. Dengan perkembangan teknologi, kita sekarang memiliki antarmuka yang lebih intuitif dan user-friendly. Saat ini, kita punya antarmuka pengguna grafis GUI, dengan jendela, ikon, dan semua hal yang bisa kamu klik. GUI ini membuat penggunaan komputer menjadi lebih visual dan interaktif. Terakhir, ada manajemen proses. Sama seperti kamu bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, OS mengelola semua program atau proses yang berjalan di komputermu, memastikan mereka tidak saling mengganggu. Manajemen proses ini memungkinkan multitasking yang efisien dan memastikan bahwa setiap aplikasi berjalan dengan lancar. Bagian 4 dari dinosaurus ke ponsel pintar, evolusi OS. Sistem operasi terus berkembang sejak awal kemunculannya. Mereka terus beradaptasi dengan perangkat keras baru dan kebutuhan pengguna yang berubah. Ingat komputer-komputer awal yang hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu? Untungnya, masa-masa itu sudah lama berlalu. Sekarang kita punya sistem operasi multitasking yang memungkinkan kita menjalankan banyak program secara bersamaan, tanpa komputer kita kewalahan. Kemudian datanglah revolusi ponsel, dan dengan itu muncul jenis sistem operasi yang baru. iOS dan Android muncul sebagai kekuatan dominan, membawa kekuatan komputasi ke saku kita. OS seluler ini dirancang untuk layar sentuh, aplikasi, dan konektivitas yang selalu aktif. Tapi evolusinya tidak berhenti di situ. Kita telah melihat inovasi luar biasa seperti virtualisasi, yang memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer, dan sistem berbasis cloud yang menyimpan data dan aplikasimu secara online, dapat diakses dari mana saja. Bagian 5, gambaran masa depan, OS di masa depan. Jadi, apa yang akan terjadi pada sistem operasi di masa depan? Bersiaplah, karena akan semakin seru. OS modern berfokus pada keamanan, kecepatan, dan antarmuka pengguna yang intuitif. Tapi masa depan menjanjikan pengalaman yang lebih mulus. Bayangkan OS yang terintegrasi dengan semua perangkatmu, dari ponsel hingga mobil dan rumah pintarmu. Sistem operasi berbasis cloud semakin populer, menawarkan aksesibilitas dan kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan dengan AI yang semakin canggih, kita bisa berharap melihat OS berbasis AI yang mengantisipasi kebutuhan kita dan mengotomatiskan tugas-tugas kompleks. Kita juga melihat munculnya sistem operasi ringan, yang dirancang untuk Internet of Things. OS kecil tapi hebat ini memberi daya pada segala hal, mulai dari jam tangan pintar hingga sensor industri, membuat dunia kita semakin terhubung. Bagian 6, penutup. Pengetahuan OS adalah kekuatan.
Dari masa-masa awal kartu berlubang hingga sistem modern yang ramping dan saling terhubung saat ini, sistem operasi telah berkembang pesat. Dan seiring teknologi terus maju dengan kecepatan tinggi, kita dapat mengharapkan perkembangan yang lebih menarik di dunia OS. Memahami cara kerja sistem operasi bukan hanya sekadar hobi, tapi tentang memberdayakan diri di dunia digital kita yang semakin maju. Jadi, teruslah menjelajah, teruslah belajar, dan siapa tahu, mungkin kamu yang akan merancang OS inovatif di masa depan. Sampai di video berikutnya.